Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak dan Ibu dosen, serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PRD FTSL akan mempresentasikan presentasi final dari proyek tugas besar kami, yaitu tentang infrastruktur sipil. Yang pertama, ada anggota dari kelompok kami, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Naya Wiji Utami, NIM 166200077. Nama saya Arga Rizat Budiman, NIM 166201113. Perkenalkan, nama saya Zara Fardandila, NIM 1662013. Saya Fauzan Alim, NIM 1662009. Nama saya Robi Firmansyah, NIM 166200245. Saya Fadlur Rahman Adriansyah dengan NIM 166208287. Saya Ilgar Syekram Ramdhani 1662031. Dan yang terakhir, saya sendiri, Lugas Bijak Prasojo, NIM 166200383. Selanjutnya, akan ada analisis masalah. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kelompok kami membahas tentang infrastruktur sipil. Dan dari permasalahan tersebut, kami bisa menganalisis masalah utamanya, yaitu dibutuhkannya infrastruktur penghubung kedua daerah yang berfungsi sebagai sarana irigasi, sekaligus yang berfungsi sebagai sarana transportasi. Selanjutnya itu adalah alternatif solusi, di mana kami memilih 3, yaitu akuedak, kanat, PPR, dan jembatan. Di mana akuedak sendiri memiliki kelebihan, yaitu memiliki nilai estetika yang tinggi, mampu bertahan hingga ratusan tahun, bisa digunakan sebagai sarana transportasi menggunakan perahu. Dan kekurangannya adalah tidak dapat mengaliri air ke tempat yang lebih tinggi, maintenance yang cukup sulit, dan rentan terhadap bencana alam. Selanjutnya yaitu kanat. Kanat memiliki kelebihan, dapat digunakan untuk mengairi daerah yang sangat kering, bisa menurunkan suhu udara di daerah yang sangat panas, dan air yang disalurkan relatif tahan lama dan menyeluruh. Kekurangan dari kanat, tidak cocok dibangun di Indonesia karena Indonesia memiliki struktur tanah yang gembur dan tidak kokoh, proses pembuatannya lama, dan pembuatan sangat berisiko untuk tertimbun saat melakukan penggalian. Selanjutnya yaitu adalah pipa air dan jembatan. Kelebihannya adalah sudah sering diaplikasikan sehingga terdapat banyak sumber referensi dari tenaga ahli, dan jembatannya dapat berfungsi sebagai sarana transportasi penghubung antar kedua daerah. Kekurangannya adalah memerlukan maintenance yang teratur dan sulit mendeteksi terjadinya kebocoran pada pipa. Next. Dari ketiga alternatif solusi yang dipaparkan, kami memutuskan jembatan dan pipa air sebagai solusi terpilih. Alasan utamanya adalah jembatan dan pipa air dinilai lebih memudahkan kedua penduduk dalam bermobilisasi, sehingga dapat memaksimalkan pengembangan masing-masing daerah. Lalu kelebihan sistem jembatan dan pipa air yang kami rancang sendiri adalah yang pertama, menggunakan pipa beton jenis RCP sehingga lebih kuat dan tahan lama. Yang kedua, memiliki struktur yang kuat dan cocok diterapkan di area lembah. Yang ketiga, memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga dapat dijadikan pariwisata. Yang keempat, dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Dan yang kelima, bentuk struktur tidak merusak lingkungan di bawah jembatan. Next. Pada bagian kali ini kita akan menjelaskan desain rancangan yang telah kita buat. Next. Ini merupakan desain jembatan yang kita buat. Desain jembatan kita merupakan berjenis jembatan arch bridge. Next. Ini merupakan tampak samping dan tampak atas jembatan. Pada tampak samping terdapat 2 pipa di kedua sisi jembatan. Ini berfungsi untuk mengalirkan air dari daerah A ke daerah B. Next. Ini merupakan detail pipa. Next. Ini merupakan desain pintu air yang kita buat. Pintu air berfungsi untuk mengatur debit air yang masuk menuju pipa. Next. Ini merupakan desain waduk yang kita buat. Waduk berfungsi untuk menahan air di daerah B, sehingga air dapat dimanfaatkan oleh warga. Next. Ini merupakan desain retaining wall waduk. Retaining wall waduk berfungsi untuk menahan air agar tidak terjadi abrasi.
Baik, berikutnya akan kami tampilkan video animasi proses pembangunan jembatan, saluran pipa, dan waduk yang telah kami susun, rancang, dan kami aplikasikan dengan bantuan software SketchUp. Nah, jadi jembatan kami ini berbentuk arch bridge yang menghubungkan daerah A di sebelah kiri dan daerah B di sebelah kanan. Jembatan ini terbentang sepanjang 200 meter dan lebar lebih kurang 12 meter. Nah, awalnya kami melakukan pengerukan tanah untuk dibangun pondasi dengan menggunakan campuran beton dan agregat, yang mana agregatnya itu terdiri dari material seperti pasir uruk, semen, batu belah, kerikil, pasir pasang, dan pasir beton. Kemudian jika kita kembali ke atas, itu akan terlihat rangka dari jembatan, yaitu terbuat dari besi dan baja. Besi yang digunakan tipe WF dan baja yang digunakan tipe BK. Kemudian kami cat dengan alkit primer sebagai cat anti karat warna merah sebagai nilai estetika. Dan kemudian di atasnya juga terbentang pipa dan saluran pipa yang terbuat dari material beton RCP, yang mana total seluruhnya itu 512 pipa dengan panjang masing-masing pipa 1,25 meter. Kemudian di atasnya juga terbentang trotoar dan pagar pembatas, yang mana material terbuat dari beton, blok beton, plesteran, dan besi. Kemudian di atasnya juga terbentang plat lantai jembatan yang terbuat dari beton. Dan kemudian plat lantai jembatan tersebut akan dilapisi dengan aspal sebagai mediasi jalan agar penduduk di sana dapat berlalu lintas dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat cara pembuatan waduk. Pertama, tanahnya digali, lalu yang kedua kita bangun retaining wall-nya. Nah, retaining wall itu sendiri terdiri dari beton, batu kali, dan batu bata. Selanjutnya kita lihat struktur pipa yang menyambungkan daerah A dan daerah B. Jadi kita lihat panjang pipa sendiri adalah 320 meter, karena ada 2 jadi 640 meter. Saat pintu air terbuka, air akan masuk ke dalam pipa dan air akan mengalir menuju daerah B yang akan ditampung di waduk, sehingga waduk akan terisi dengan air dan daerah B pun dapat mengakses air dengan mudah. Berikut adalah dimensi dari jembatan, spesifikasi jembatan, dan ada spesifikasi pipa itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan rancangan anggaran biaya yang kami susun dengan merujuk pada berbagai referensi dan disesuaikan dengan kebutuhan kami. Terdapat 9 aspek, boleh di next, yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan berbutir dan pekerjaan beton semen, hingga ke pipa. Sehingga, boleh di next, sehingga total dana yang dibutuhkan adalah 196.136.265.696 rupiah. Dan setelah dikenai pajak 10%, total dana yang dibutuhkan adalah 209.199.892.265 rupiah. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kendala utama pada masalah ini adalah tidak adanya infrastruktur penghubung yang mampu menghubungkan daerah A dengan daerah B, sehingga pengembangan daerah di daerah A menjadi terhambat. Nah, sebagai rekayasawan, upaya yang kami lakukan adalah membangun infrastruktur yang mampu menghubungkan kedua daerah tersebut. Urgensinya adalah untuk memenuhi kebutuhan air di daerah B, karena di daerah A itu ada waduk dan sebagai transportasi penghubung untuk daerah A. Nah, tapi dalam membuat desain infrastruktur ini, kami mengalami kendala, yaitu salah satunya adalah kecocokan infrastruktur dengan lingkungan sekitar, dengan alam. Nah, manfaatnya yang didapat adalah air di daerah A mampu dialirkan ke daerah B sehingga dapat dimanfaatkan oleh daerah B, dan daerah A juga terhubung dengan daerah sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.